Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ketika sholat subuh. Banyak orang tidak sadar mereka selalu membaca surat yang sama, padahal Rasulullah SAW mencontohkan bacaan lain yang lebih utama. Apa saja suratnya, dan kenapa jangan hanya mengulang surat-surat pendek? Simak sampai akhir, ini bisa jadi ilmu yang mengubah ibadah subuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW secara khusus mendoakan keberkahan bagi umatnya yang menunaikan sholat subuh. Selain itu, sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu diketahui, ada sebagian bacaan surat pendek dalam sholat subuh yang oleh para ulama tidak dianjurkan dijadikan kebiasaan tertentu, kecuali jika memang sesuai sunnah Nabi SAW. Lantas, apa sebenarnya keutamaan sholat subuh? Bacaan surat apa yang tidak dianjurkan dibaca di dalamnya? Dan benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan sholat subuh? Mari kita simak video ini hingga akhir agar tidak salah paham, sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita dan menjaga diri dari amalan yang tidak ada tuntunannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan.
Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, apa keutamaan menunaikan sholat subuh? Sholat subuh ditunaikan pada waktu menjelang terbitnya fajar, saat kebanyakan manusia masih terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat yang agung ini. Karena itu Rasulullah SAW memberikan keistimewaan khusus bagi sholat subuh yang tidak dimiliki oleh sholat lainnya. Bahkan sholat subuh memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat-sholat fardu lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh mendapat doa keberkahan dari Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW sendiri yang berdoa, tentu tidak ada penghalang antara doa beliau dengan Allah, sebab beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa orang yang menunaikan sholat subuh akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian menuntut jaminan Allah dengan sesuatu yang lain. Barang siapa menuntut jaminan Allah dengan sesuatu yang lain, niscaya ia akan tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, tentu akal manusia sulit untuk menjangkau sepenuhnya besarnya nikmat tersebut. Salah satu janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak di surga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian menuntut jaminan Allah dengan sesuatu yang lain. Barang siapa menuntut jaminan Allah dengan sesuatu yang lain, niscaya ia akan tergelincir ke dalam api neraka." Selain itu, Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang keutamaan sholat subuh dan asar yang berkaitan dengan janji agung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah pada malam bulan purnama. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesakan untuk bisa melihatnya. Maka jika kalian mampu, janganlah tinggalkan sholat sebelum terbit matahari sholat subuh dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran
telah dijelaskan bahwa sholat subuh merupakan waktu yang penuh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ayat ini menunjukkan keutamaan solat subuh, karena saat itu malaikat malam dan malaikat siang berkumpul menyaksikan ibadah hamba Allah. Dari penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa pada saat solat subuh disunahkan membaca ayat atau surat yang panjang setelah Al-Fatihah. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Nabi dan para sahabat tabi'in serta salafus soleh. Maka bagi seorang imam solat subuh, sebaiknya tidak selalu membaca surat-surat yang sangat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas, kecuali sesekali. Membaca surat pendek memang sah, tetapi akan sangat disayangkan jika pada solat yang begitu agung dan disaksikan banyak malaikat hanya dibacakan ayat yang sangat singkat. Semakin banyak ayat Al-Quran yang dibaca, semakin banyak pula pahala huruf-huruf yang tercatat sebagai amal kebaikan. Rasulullah SAW sendiri memberi contoh bacaan panjang dalam solat subuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau membaca yang pertama surat As-Sajdah dan Al-Insan pada subuh di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kadang membaca surat Qaf. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dalam riwayat lain, Rasulullah pernah membaca surat Ar-Rum, At-Takwir, As-Sofat dan juga At-Tur. Yang keempat, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah melakukan solat-solat wajib sebagaimana kalian lakukan sekarang ini, akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Solat beliau lebih ringan daripada solat kalian, dan terkadang dalam solat subuh beliau membaca surat Al-Waqiah dan surat-surat semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca surat pendek dalam solat subuh bukanlah suatu larangan. Hukumnya tetap sah dan tidak ada dalil yang membatalkannya. Hanya saja membaca surat pendek dianggap kurang utama, sedangkan membaca surat panjang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan lebih besar keutamaannya. Maka yang terbaik bagi seorang imam adalah berusaha mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dengan membaca surat-surat yang panjang, namun tetap tidak boleh menganggap salah atau menolak bacaan surat pendek dalam solat subuh. Solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau yang dikenal dengan solat qobliyah subuh
memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa pahala dari 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Selain itu, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, ia akan mendapatkan begitu banyak keutamaan. Salah satunya, sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala luar biasa bagi orang-orang yang menjaga sholat subuh tepat pada waktunya, khususnya bila dilakukan secara berjamaah. Bahkan Rasulullah menjanjikan bahwa pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat separuh malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagian orang masih lalai dalam melaksanakan sholat subuh karena rasa malas untuk bangun pagi. Padahal bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh memiliki manfaat besar, baik dari sisi agama maupun kesehatan. Secara medis, aktivitas bangun pagi memberi dampak positif bagi tubuh. Dokter menjelaskan bahwa menjelang pagi, peredaran darah mulai bekerja lebih aktif. Aktivitas fisik di waktu ini membantu melancarkan aliran darah serta menekan resiko penyempitan pembuluh. Karena itu, orang yang rutin bangun pagi, termasuk untuk sholat subuh, akan lebih sehat dan bugar dibanding mereka yang bermalas-malasan. Lebih dari itu, sholat subuh akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh juga sangat istimewa karena berada di waktu pergantian malam dan siang. Pada saat itu, malaikat malam dan malaikat siang sama-sama hadir menyaksikan ibadah seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Demikianlah, sholat subuh bukan hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga memberikan pahala besar, disaksikan malaikat, dan dijanjikan cahaya pada hari kiamat. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk senantiasa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena pahalanya sungguh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.